Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada takmir Masjid As-Somad yang kami hormati, Bapak Ibu, Mas-mas, Adik-adik, Mbak-mbak, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada kita semua. Allah karuniakan nikmat kepada kita untuk bersama-sama beramal ibadah pada bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, mudah-mudahan kepada kita yang senantiasa meneladani sunnah-sunnah beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang rahimakumullah, bulan Ramadan itu berasal dari kata romdo, yang artinya adalah panas yang amat sangat, Bapak Ibu. Apabila panas romdo ini membakar besi yang berkarat, maka karat yang ada di besi itu akan luntur. Nah, saking panasnya, akhirnya besi yang awalnya berkarat kembali bersih seperti semula. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian pula hati kita ini Bapak Ibu. 11 bulan yang lalu hati kita dipenuhi dengan kesalahan-kesalahan, hati kita dipenuhi dengan dosa-dosa. Bapak Ibu, ada yang tidak pernah berbuat dosa? Pasti semuanya pernah berbuat dosa. Pernah berbuat kesalahan? Pasti semuanya pernah berbuat kesalahan. Nah, mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pada kita untuk beramal ibadah di bulan Ramadan ini, ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sebagaimana tadi besi yang dibakar, besi berkarat yang dibakar sehingga karatnya luntur, besinya kembali bersih seperti semula. Mudah-mudahan hati kita juga demikian. Memasuki bulan Ramadan, Allah bersihkan hati kita, ya Bapak Ibu. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita, sehingga semoga selesai Ramadan hati kita kembali bersih seperti semula. Hati kita menjadi hati yang diharapkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puasa selain menahan dari makan, minum, syahwat dan lain-lain, maka puasa juga harus menahan segala sesuatu yang buruk. Di antaranya adalah segala kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita itu juga harus kita buang. Apa saja Bapak Ibu kotoran hati itu? Yang pertama adalah jangan sampai dalam hati kita menyimpan rasa dendam. Bapak Ibu pernah marah? Pernah jengkel? Sesekali marah, sesekali jengkel itu tidak apa-apa gitu. Tapi jangan terus menerus. Bapak Ibu misalnya marah pada seseorang atau jengkel pada seseorang, jangan marah atau jengkel atau dendam itu disimpan sampai selama-lamanya. Jangan disimpan rasa jengkel itu seumur hidup.
Tapi kita berusaha sedikit demi sedikit memaafkan. Setiap hari harus kita buang kotoran dalam hati kita. Salah satunya adalah sifat dendam itu. Sebelumnya mohon maaf, apabila dalam rumah kita itu ada sampah, kira-kira tiap hari kita buang atau kita koleksi? Sampah tiap hari kita buang. Tidak mungkin kita tumpuk-tumpuk sampah dalam rumah kita. Kalau sampah dibiarkan menumpuk, akhirnya rumah kita menjadi bau. Kalau sudah terlalu banyak, rumahnya jadi busuk. Maka demikian pula kotoran yang ada dalam hati kita. Kalau terus-menerus setiap hari kita kumpulkan, tidak kita buang, bertahun-tahun disimpan terus rasa dendam itu, akhirnya menumpuk. Kalau sudah menumpuk, akhirnya hatinya menjadi sakit. Kalau hati lama-kelamaan sakit tidak diobati, akhirnya hatinya jadi mati. Kalau hati sudah mati, nanti akan susah menerima nasihat, akan susah menerima kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh para asatid, para kiai, para tokoh. Maka yang pertama harus kita buang adalah tadi rasa dendam. Jangan disimpan. Sampah hati ini jangan disimpan. Tiap hari harus kita buang. Kita maafkan. Terus lama-lama kita ikhlaskan. Jangan terus diingat terus. Jamaah sekalian rahimakumullah, hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang ujiannya paling berat. Bahkan Nabi dicaci maki, dikatain orang gila, wong edian, tukang sihir. Pas lagi sholat dilempari kotoran onta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai mau dibunuh gitu, oleh kaum kafir Quraisy. Barang siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad, hadiahnya 100 ekor onta, kata pimpinan kafir Quraisy pada masa itu. Akan tetapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa Nabi setelah itu dendam? Apa Nabi setelah itu ketika ada kesempatan untuk membalas lalu siapa yang baru mencaci maki saya? Tidak. Ketika Fathul Mekah, ketika kota Mekah ditaklukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Apa dicari dulu siapa yang melempar kotoran? Siapa yang dulu membunuh saya? Tidak. Tetapi Nabi SAW memaafkan. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sofyan aman. Bahkan tokoh yang paling getol memusuhi Nabi, Abu Sofyan, itu dijadikan rumahnya sebagai tempat yang aman. Akhirnya Abu Sofyan masuk agama Islam. Dakwah Nabi SAW salah satunya dengan akhlak, yaitu memaafkan. Bapak Ibu ada yang pernah mau sampai dibunuh? Ada yang sampai mau dibunuh? Paling cuma di nopo Pak. Cuma dirasani loh Bu. Gitu Pak. Namun dengan ucapan loh. Belum pernah dilempar kotoran. Berarti masih rendah ujiannya Bu. Harus dimaafkan ya. Ikhlas atau tidak Bapak Ibu? Harus diikhlaskan. Jangan disimpan terus rasa dendam itu sampai seumur hidup, sampai meninggal dunia. Jangan sampai kita menghadap Allah menyimpan rasa dendam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kotoran hati yang kedua adalah rasa sombong.
Jangan sampai ada dalam hati kita rasa sombong. Sombong karena apapun, karena harta, jabatan, ilmu yang kita miliki, anak-anak. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Karena semua nikmat yang kita miliki, semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak layak orang yang dititipi itu merasa sombong. Bagaimana Bapak Ibu tahu tukang parkir nanti? Tukang parkir di mall misalnya. Tukang parkir itu dititipi motor. Dari yang biasa sampai yang motor paling bagus. Tukang parkir itu juga dititipi mobil. Dari mobil yang biasa sampai mobil yang paling mahal, paling mewah. Tetapi apa tukang parkir itu sombong, Bapak Ibu? Ini loh mobil yang parkir di tempat saya. Tidak ini. Tukang parkir itu tidak ada yang sombong. Ketika motornya diambil, mobilnya diambil oleh pemiliknya, sedih atau tidak? Juga tidak sedih. Kenapa Bapak Ibu? Karena semua itu adalah titipan. Wa'alaikumsalam. Demikian pula nikmat yang kita miliki, harta kita, jabatan, ilmu, semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak layak kita yang dititipi oleh Allah kemudian kita sombong, pamer ke orang-orang, ini loh harta saya, pada titipan dari Allah. Ini loh jabatan saya, pada titipan dari Allah. Saya loh orang yang paling pintar, padahal ilmu itu titipan dari Allah. Tidak layak orang yang dititipi itu merasa sombong. Jadi kalau orang yang sombong berarti belum tahu hakikat dari nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Orang yang dalam hatinya ada rasa sombong meskipun hanya sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga. Orang yang dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sedikit. Ya, ada ibu-ibu misalnya hadir di pengajian buka bersama, merasa dirinya paling cantik. Aku loh Ayu Dewi. Tidak boleh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, jadi tidak boleh dalam hati kita ada rasa sombong. Yang terakhir, jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hati kita jangan sampai ada rasa iri dengki. Napa Pak Bu? Jangan sampai ada iri dengki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil. Allah telah membagikan rezeki kepada siapa saja dengan seadil-adilnya. Jadi jangan sampai dalam hati kita ada rasa iri dengki. Sudah ada jatahnya masing-masing. Jika dalam hati kita ada rasa iri dengki, itu menunjukkan bahwasanya dia seakan-akan protes sama Allah. Ya Allah, kenapa si fulan dikasih sekian, saya hanya sekian. Seakan-akan dia menganggap bahwasanya Allah itu belum adil. Nah, kalau Allah nggak adil, siapa yang adil di dunia ini? Dan Allah itu maha adil. Allah telah membagikan rezeki kepada setiap manusia dengan seadil-adilnya. Maka jangan sampai dalam hati kita ada rasa iri dengki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa iyyakum bil hasad.
jauhilah oleh kalian sifat iri dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya sifat iri dengki itu bisa memakan pahala dari amal kebaikan yang kita lakukan. Eman-eman Bapak Ibu sudah ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, bahkan umroh, mungkin ada yang sudah haji. Tapi kalau dalam hatinya ada rasa iri dengki, nanti lama-kelamaan pahala dari amal ibadah yang Bapak Ibu lakukan nanti bisa terhapus. Rugi atau tidak Bapak Ibu? Rugi. Seberapa besar pahala yang dihapus tergantung besar kecilnya iri hati yang ada di dalam hati. Iri yang ada di dalam hati, sebesar itu pula pahala akan dihapus. Maka Bapak Ibu harus kita hilangkan rasa iri dengki. Ada tetangga beli kulkas, Bapak Ibu yang kedinginan. Tetangga beli motor, Bapak Ibu yang ngegas. Gak terima. Harusnya semua harta itu milik saya. Seakan-akan seperti itu. Padahal Allah lah yang berhak untuk membaginya. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, jangan sampai dalam hati kita ada rasa iri dengki. Yang pertama, jangan sampai ada rasa dendam. Yang kedua, jangan sampai ada rasa sombong. Yang ketiga, jangan sampai ada iri dengki. Ini terkait amalan kita di siang hari ketika berpuasa pada bulan Ramadan. Ketika berpuasa itu kita juga harus menahan hati kita dari segala kotoran hati. Karena kalau kita ada rasa dendam, setan masuk lewat pintu dendam. Bapak Ibu pernah lihat orang kesurupan? Pernah. Salah satu penyebabnya adalah tadi kotoran-kotoran hati. Kalau ada rasa dendam, setan masuk lewat pintu dendam. Goda, dirasuki orang tersebut lewat pintu dendam. Di dalam hati kita ini ada banyak pintu setan. Kalau terbuka nanti setan masuk lewat pintu-pintu itu. Yang kedua, kalau kita sombong, setan masuk lewat pintu sombong. Ketika kita iri dengki, setan masuk lewat pintu iri dengki. Mau dibuka pintunya atau ditutup Bapak Ibu? Dibuka. Ini pintu setan loh. Ditutup. Harus kita tutup. Dengan cara apa? Kita buang tadi rasa dendam, rasa sombong, rasa iri dengki. Harus kita buang. Sehingga setan bingung mau masuk ke hati kita ini lewat mana. Sudah ditutup semua. Aku enggak dendam, aku tidak sombong, aku tidak mau iri dengki. Dan ini harus kita bersihkan setiap hari Bapak. Ketika tiba-tiba muncul rasa sombong, harus segera kita istighfar. Muncul iri dengki, segera istighfar. Muncul dendam pada seseorang, istighfar, kita maafkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian di malam hari di bulan Ramadan ini kita melaksanakan sholat tarawih. Teng mriki pinten rakaat Bapak? 11 rakaat nggih. Terus witir sudah 11 rakaat. Ini mengikuti imam. Kadang hal seperti ini dijadikan tanda organisasi. Kalau 11 Ahmadiyah, kalau 23 NU. Padahal ini memang difatwakan oleh para imam mazhab. Yang 11 ini mengikuti Imam Hanafi. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengatakan saya tarawihnya ikut Imam Hanafi, Imam mazhab. Kalau 23 mengikuti Imam Syafi'i. Ada lagi
Imam Malik itu pendapatnya 36 rakaat sholat tarawihnya. Itu kalau di Maroko gitu. Di Maroko itu sholat tarawihnya 36 rakaat. Kalau 36 rakaat diterapkan teng asomat mriki kados saya bubar. Ditambah 3 witir berarti 39. Ada satu lagi di Yaman ya, ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan karena berharap Lailatul Qadar, sholat tarawihnya sejak ba'da Isya sampai subuh. Jadi kalau Bapak Ibu mendapati di masyarakat ada perbedaan mengenai jumlah rakaat tarawih, tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling bermusuhan, karena banyak pendapat. Jadi yang pertama paling ringan 11. Padahal ini sebenarnya 11 rakaat itu jika bacaannya panjang. Kalau mau bacaannya panjang, nah ambil 11 rakaat. Tengiki suratnya mau biasanya. Imamnya baru baca sabihi saja, wah ini dowo-dowo. Saya suruh saya jadi imam meneh. Kalau bacaannya pendek 23 rakaat atau 36 rakaat. Jadi Imam Malik kan tempat tinggalnya di Madinah. Nah, yang mengikuti mazhab Hanafi itu di Mekah. Jadi di Mekah itu setelah selesai sholat tarawih, mereka tawaf di Ka'bah. Berapa kali putaran Bapak Ibu tawaf? 7 kali putaran. Selesai sholat tarawih, ya, kemudian yang di Mekah ini tawaf, ya, 7 kali putaran. Nah, yang di Madinah agar selesainya sama dengan yang di Mekah, jadi di Mekah ini selesai tawaf 7 kali putaran setelah sholat tarawih, maka mereka pulang atau tadarus. Nah, yang di sini baru selesai sholat, yang di Madinah baru selesai sholat tarawih. Jadi disamakan, biar sama selesainya. Di sini selesai tawaf, di sini di Madinah selesai sholat tarawih. Jadi bacaannya, makanya rakaatnya diperbanyak. Imam Malik itu sampai 36 rakaat. Tapi karena di Jawa jadi menyesuaikan jamaah. Padahal Nabi SAW ketika sholat malam itu rakaatnya berapa, Bu? Satu rakaatnya bacaannya berapa banyak? Surat Al-Baqarah sampai selesai. Selesai Al-Baqarah ternyata belum ruku. Masih lanjut Ali Imran. Ali Imran makmumnya mengira setelah ini Nabi pasti ruku. Ternyata 12 sampai surat An-Nisa. Sampai pertengahan An-Nisa baru Nabi ruku. Berapa juz itu Bapak Ibu? Hampir 5 juz. Rakaat pertama nih. Rakaat pertamanya Nabi bacanya hampir 5 juz. Bapak Ibu berapa juz? Kalau ada imam seperti itu pripun Bapak? Coret. Nah ini makanya jauh sekali itu amalan kita dengan amalan Nabi dan para sahabat. Tapi
Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan. Ya, dalilnya itu. Bertakwa sesuai dengan kemampuan. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu terkait sholat tarawih. Jadi jangan sampai perbedaan jumlah rakaat di masyarakat kita menjadikan perselisihan. Jangan sampai menjadikan permusuhan. Jadi kita harus saling menghormati masing-masing pendapat yang mereka pilih. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan setelah itu kita berzikir, kalau bisa bareng-bareng di masjid tadarus membaca Al-Quran. Bapak Ibu, ada yang belum bisa baca Quran? Kapan mau belajar? Bapak Ibu sudah dikaruniai usia oleh Allah berapa Pak? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin lebih. Nah, kapan Bapak Ibu mau belajar baca Al-Quran? Oh, diam. Kalau nanti takmir Masjid As-Somad mengumumkan siapa yang mau belajar baca Al-Quran sehari, nanti dikasih uang 50.000. Mau berangkat atau tidak? Berangkat? Insyaallah. Semangat? Ternyata setelah diumumkan yang hadir ratusan. Akhirnya takmir mengganti pengumumannya jadi 10.000 aja. Semangat atau tidak? Semangat apa semangat? Ternyata besoknya banyak lagi yang hadir, akhirnya ditiadakan. Hadiah uangnya ditiadakan. Semangat atau tidak? Oh, dia. Bapak Ibu, terkait Al-Quran, ini nanti saya sampaikan keutamaannya dulu. 5 menit terakhir terkait Al-Quran, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwasanya di dunia saja Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan para ahli Quran. Sekarang Bapak Ibu, untuk masuk universitas atau kuliah, kalau anak-anak itu hafiz Quran minimal 2 juz, itu sudah bisa dapat beasiswa. Apalagi kalau sudah selesai 30 juz. Itu mau daftar di Universitas Jogja, Solo, itu sudah banyak beasiswa. Bahkan masuk kedokteran pun bisa gratis dengan hafalan Al-Quran. Padahal Bapak Ibu tahu sendiri berapa biaya masuk kedokteran, ratusan juta. Baru daftar saja ratusan juta. Selesai 8 semester mungkin bisa habis miliaran. Tapi dengan modal hafal Al-Quran itu bisa gratis, tidak bayar sama sekali. Bahkan tiap bulan diberikan uang saku. Sudah sekolahnya gratis, kuliahnya gratis, diberi uang saku. Itu bonus di dunia itu untuk para ahli Quran. Kemudian ketika sudah wafat, Bapak Ibu masuk ke alam kubur. Jadi di alam kubur itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal soleh itu akan berubah menjadi sosok yang sangat tampan, memakai baju yang sangat bersih, kemudian mendatangi orang yang ada di dalam kubur. Orang dalam kubur itu kaget, kamu siapa? Aku adalah amal solehmu. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu di antara amal soleh yang bisa kita lakukan adalah ibadah sholat, puasa, dan baca Al-Quran. Itu nanti akan berubah menjadi sosok yang akan menemani kita di alam kubur. Selesai
di alam kubur, masuk ke padang mahsyar, ditimbang amal kita. Kata Nabi SAW, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran itu kelak akan menjadi pemberi syafaat. Puasa akan mengatakan pada Allah, ya Allah, si fulan ini di siang hari tertahan dari makan dan minum karena untuk berpuasa untukmu ya Allah, maka mudahkanlah dia masuk ke dalam surga. Yang kedua, Al-Quran juga akan membela para ahli Quran. Ya Allah, si fulan ini tidak tidur karena membaca ayat-ayat-Mu ya Allah, maka mudahkanlah dia untuk masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu, puasa dan Al-Quran kelak akan menjadi syafaat bagi kita. Jadi mohon maaf jika setelah selesai sholat tarawih Bapak Ibu tidak baca Quran, nanti Al-Quran bingung, di akhirat bingung. Bagaimana aku mau memberi syafaat padanya karena dia tidak pernah baca Al-Quran. Al-Quran harusnya memberi syafaat, tetapi karena mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum mau belajar baca Quran, atau sudah bisa baca Quran tapi belum mau rajin membaca Al-Quran. Ya, Al-Qurannya bingung, ya, mau memberi syafaat atau tidak. Tapi khusus bagi para ahli Quran, ya, dan ahli puasa akan dimudahkan masuk ke dalam surga dengan modal ibadah puasa dan bacaan Al-Quran. Yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, seketika masuk ke dalam surga, ternyata Al-Quran tidak berhenti memberi syafaat kepada kita. Al-Quran masih memberi syafaat kepada kita sampai di surga. Al-Quran kemudian membela kita, ya Allah, jangan samakan antara ahli Quran dengan orang yang bukan ahli Quran. Surga itu bertingkat-tingkat ya Bapak Ibu. Allah kemudian mengatakan pada ahli Quran, Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran dan naiklah terus ke tingkatan surga yang paling tinggi. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena tingkatan surgamu adalah sesuai dengan bacaan ayat Al-Quran terakhirmu. Bacaan ayat terakhir. Kira-kira Bapak Ibu mau masuk surga lantai 1 atau lantai atas? Nih. Kalau di bawah nanti bidadarinya benten loh. Nah, kalau Bapak di bawah nanti Ibu naik sampai lantai atas ya Ibu. Lagi, jadi Bapak Ibu jika pengen masuk surga ya, dan tidak cukup masuk surganya hanya di lantai bawah, maka perbanyaklah baca dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk semangat beramal di bulan Ramadan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kurang dan salahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.